Shalom, salam sejahtera, saya ucapkan kepada saudara dan saudariku yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita sejenak memberikan waktu, dan membuka hati kita bagi firman Tuhan berbicara, agar kita tahu kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Tema Renungan Roti Sorgawi hari ini adalah, tentang, cara menjadi yang terbesar. Nats bacaan, terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedes serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21 kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ayat 24. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saudariku, melalui renungan roti sorgawi pada hari ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita melalui murid-muridnya tentang bagaimana menjadi yang terbesar. Menjadi yang terbesar bukan menurut definisi dunia. Sebab menurut definisi dunia menjadi yang terbesar artinya, menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang paling dihormati, disegani dan lain sebagainya. Tetapi tidak demikian dengan menjadi yang terbesar menurut definisi Tuhan Yesus. Dan definisi Tuhan Yesus tidak dimengerti oleh para murid. Perhatikanlah permintaan Yakobus dan Yohanes melalui ibu mereka. Mereka ingin tempat utama di sebelah Yesus. Permintaan ini segera disampaikan karena mereka pikir bahwa Yesus akan segera bertahta di Yerusalem. Mereka tidak tahu bahwa tahta Yesus ada di surga, bukan Yerusalem dunia. Mereka juga tidak mengerti, meskipun Yesus telah memberitakan berkali-kali, bahwa jalan menuju tahta di surga itu adalah melalui salib. Mereka tetap menganggap Yesus akan segera bertahta. Maka Yesus mengingatkan mereka bahwa sebelum masuk ke dalam kemuliaan, ada salib terlebih dahulu. Siapa yang ingin mendapat mulia, harus rela direndahkan dulu. Maka Yesus bertanya apakah Yakobus dan Yohanes siap meminum cawan pahit sebelum mendapatkan kemuliaan. Cawan yang dimaksud adalah penderitaan Kristus. Penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Apakah mereka sanggup? Dengan sangat yakin mereka menjawab bahwa mereka sanggup. Yesus Kristus mengatakan setiap orang yang mengikut Dia pasti akan meminum cawan yang sama dengan Dia. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka secara otomatis mendapatkan posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Ini akan diberikan kepada mereka yang dipilih oleh Bapa. Mereka dipilih bukan berdasarkan mana yang lebih menderita. Mereka dipilih berdasarkan anugerah Bapa. Lagi-lagi pengajaran yang sama diulang kembali oleh Yesus. Bapa Sorgawi memberi kasih karunia-Nya bukan karena penghargaan terhadap prestasi. Bapa Sorgawi memberi dengan standar keadilan dan kebenaran yang melampaui cara kita mengukur. Maka Yesus mengatakan bahwa setiap pengikutnya pasti menerima cawan penderitaan bersama-sama dengan Dia. Tetapi penderitaan itu bukanlah jalan masuk menjadi orang yang terutama di dalam kerajaan Bapa Sorgawi. Di dalam ayat 24 dikatakan bahwa para murid marah kepada Yakobus dan Yohanes atas permintaan mereka itu. Mengapa mereka marah? Karena mereka juga ingin posisi itu tetapi tidak berani meminta. Berani sekali Yakobus dan Yohanes memintanya. Mereka marah karena mereka sebenarnya mempunyai gairah menjadi yang terbesar sama dengan Yakobus dan Yohanes. Karena mereka masih mempunyai cara berpikir yang sama dengan dunia ini, maka Tuhan Yesus kembali memberikan pengajaran untuk mengubah cara berpikir mereka. Tuhan Yesus memperkenalkan konsep pemimpin sebagai gembala yang rela merendahkan diri dan rela menderita.
Gembala yang rela menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapakah yang sanggup menjalani konsep ini? Yesus sanggup, dan Yesus memerintahkan para murid untuk meneladani Dia. Inilah konsep pemimpin yang sejati. Pemimpin seharusnya rela menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terbesar harus rela menjadi yang terkecil. Siapa mau tahta tertinggi, dia harus rela turun ke tempat yang paling bawah. Yesus Kristus menjadi contoh bagi semua pemimpin. Dia bukan saja rela merendahkan diri, dia bahkan rela menjadi pelayan yang mengorbankan nyawanya bagi orang banyak. Inilah teladan pemimpin yang sejati. Dia rela mati bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapakah yang berhak mengajar seperti yang Yesus telah ajarkan? Tidak seorang pun kecuali Yesus. Semua hanya bisa mengajarkan, tetapi Yesus memberi teladan. Tahtanya di surga, tetapi dia rela dimatikan di Golgota. Tahtanya mengatasi para malaikat, tetapi dia rela terkutuk di atas kayu salib. Tidak ada teladan sejati seorang pemimpin kecuali Yesus. Dialah teladan terbesar sepanjang sejarah. Dialah pemimpin teragung sepanjang sejarah karena dia rela merendahkan diri dan taat sampai mati. Lalu bagaimana kita dapat meneladani Yesus? Bagaimana supaya kita menjalankan apa yang dia perintahkan kepada para murid? Yang pertama adalah kerelaan untuk menjadi hamba. Seorang pemimpin dipanggil untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Para pemimpin harus rela menjadi rendah. Para pemimpin harus rela menjadi hamba. Alangkah indahnya bila semua orang rela menjadi pelayan bagi yang lain. Inilah rancangan Tuhan di dalam kerajaannya. Kerajaannya dipimpin oleh seorang raja yang rela melayani dan berkorban mati di kayu salib. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, dia harus menjadi yang paling rela berkorban dan yang paling rela melayani. Yang kedua adalah kerelaan kita untuk mengarahkan orang-orang lain untuk melihat kebenaran Yesus Kristus. Seorang pemimpin harus tahu kemana akan menuntun orang-orang yang dipimpinnya. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia menuntun domba-dombanya menuju kepada tempat di mana dia berada. Demikian juga para pemimpin yang meneladani Kristus. Para pemimpin ini harus tahu kemana mau menuntun orang-orang yang dipimpin. Setiap kita mengarahkan orang lain untuk melihat kepada Kristus dan apa yang Bapa Sorgawi sedang kerjakan di dalam zaman ini untuk meninggikan anaknya yang kudus. Siapapun kita, dimanapun kita ditempatkan, kita harus tahu bahwa Bapa Sorgawi ingin prinsip-prinsip kebenaran dari kerajaannya diterapkan di tempat itu. Biarlah kita menjadi alat di tangan Bapa Sorgawi untuk memimpin orang-orang ke dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita belum bisa membuat mereka menjadi pengikut Kristus, tetapi paling sedikit kita harus bisa membuat mereka menjadi pengikut kebenaran Kristus, yaitu prinsip dan cara hidup yang sesuai dengan prinsip di dalam kerajaan Bapa Sorgawi. Puji Tuhan, renungan roti sorgawi pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang 3 teladan berharga dari Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin menjadi yang terbesar di sorga. Yang pertama, milikilah hati seorang hamba yang mau melayani. Kedua, rela berkorban demi memuliakan Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, pelayanan harus didasari dengan sikap hati yang taat. Seperti Kristus Yesus yang telah melayani kita dengan setia, penuh pengorbanan, dan ketaatan yang sejati, hingga ia mati di atas kayu salib. Itulah kehendak Bapa bagi kita yang mau menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Demikian renungan roti sorgawi pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, mengerti dan yang melakukan firman Tuhan dengan tekun dan setia. Kita akan berbahagia oleh perbuatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.